Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? I hope you are fine. Are you ready to study today? Okay. Today, we will study subtema 2, tema 1 about human and environment atau manusia dan lingkungannya. The first lesson is science. On science, we will study about human motion organ atau organ gerak manusia. Human motion system are divided into two. Jadi, sistem gerak pada manusia itu dibedakan menjadi dua. The first system is active motors. Jadi, sistem gerak yang pertama adalah alat gerak aktif. Active motor is muscle. Alat gerak aktif pada manusia adalah otot. Based on how the muscle works, muscle divided into two. Jadi, berdasarkan bagaimana cara kerja otot, otot dibedakan menjadi dua. The first is antagonistic muscle atau otot antagonis. The example, contohnya, muscles are the bicep and tricep muscles in the upper and lower arms. Jadi, contoh dari otot antagonis adalah otot bicep dan otot tricep pada lengan bagian atas dan bawah. Apa sih otot bicep atau otot tricep itu? Otot bicep dan tricep adalah dua otot besar yang terdapat pada lengan. You can look in the picture. The second muscle is synergistic muscle atau otot sinergis. The example, synergistic muscles, movement that move when the hands look up and face down. Jadi contoh dari otot sinergis adalah gerakan otot sinergis yang bergerak ketika tangan menengadah dan menelungkup. You can look in the picture. While based on muscle shape, muscle divided into three. Nah, sedangkan berdasarkan bentuk otot, otot dibedakan menjadi tiga. There are plain muscle, atau kita kenal sebagai otot polos. Striated muscle, atau kita kenal sebagai otot lurik. Heart muscle, atau kita kenal sebagai otot jantung. Nah, otot-otot tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. You can learn about different characteristic those muscles on your paper in this text. Meanwhile, the second system is passive motors. Nah, sedangkan sistem gerak yang kedua adalah alat gerak pasif. Passive motor is a skeleton. Jadi alat gerak pasif adalah rangka atau tulang. The function of skeleton are giving a shape to body atau memberi bentuk tubuh. Jadi, yang memberikan bentuk tubuh pada manusia adalah rangka atau tulang. Straighten up the body, menegakkan tubuh. Protect important body organs, atau melindungi organ tubuh yang penting. Apa sih organ tubuh yang penting itu?
Nah, organ tubuh yang penting itu misalnya seperti hati, jantung, otak, dan lain sebagainya. A place of the blood cell formation atau tempat pembentukan sel darah. And the last is passive motors atau sebagai alat gerak pasif. The types of skeleton limbs are 2. Rangka anggota gerak ada 2. First, upper limb skeletons atau rangka anggota gerak atas. The upper limb skeleton is the hand. Jadi rangka anggota gerak atas kita adalah tangan. The structure of our hands are. Jadi tangan kita itu terdiri dari beberapa struktur, yaitu humerus atau tulang lengan atas, ulna atau tulang hasta, radius atau tulang pengumpil, carpal atau tulang pergelangan tangan, metacarpal atau tulang telapak tangan, phalange atau tulang jari tangan. The second, lower limb skeletons atau rangka anggota gerak bawah. The lower limb skeleton is the foot. Jadi rangka anggota gerak bawah kita adalah kaki. The structure of our foot are. Jadi struktur dari kaki kita itu ada femur atau tulang paha, patella atau tulang tempurung lutut, fibula atau tulang betis, tibia atau tulang kering, tarsal atau tulang pergelangan kaki, metatarsal atau tulang telapak tangan, and phalange atau tulang jari kaki. The second lesson is pendidikan kewarganegaraan. In this lesson, we will study about 3 religious harmony and the meaning of Pancasila symbols. 3 religious harmony atau 3 kerukunan umat beragama terdiri dari first, internal harmony of religious communities atau kerukunan internal umat beragama. Second, harmony among religions atau kerukunan antar umat beragama. Third, harmony between religious communities and the government atau kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. The next is the meaning of Pancasila symbols atau arti dari lambang-lambang Pancasila. The first symbol is star atau bintang. The star is interpreted as a light like God who is the spiritual light for every human. Jadi, bintang itu diartikan sebagai sebuah cahaya, seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. The second symbol is chain atau rantai. The yellow chain symbol on the red background is used as the basis kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, lambang rantai berwarna kuning berlatar belakang warna merah itu dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, rantai tersebut itu terdapat 17 gelang yang saling menyambung. Ada gelang yang berbentuk persegi itu menggambarkan pria. Sementara gelang yang berbentuk lingkaran itu menggambarkan wanita. The third symbol is banyan tree atau pohon beringin. Banyan tree symbolizes as a shelter. Jadi, pohon beringin itu melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Nah, di mana pohon beringin tersebut itu
mencerminkan persatuan dan kesatuan manusia. The fourth symbol is buffalo hen atau kepala banteng. Buffalo are social animals that like together. Just like human in making decision must be done by deliberation. One of them is by gathering and discussion. Jadi, banteng itu merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Sama seperti manusia, dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya dengan berkumpul dan berdiskusi. And the fifth symbols is rice and cotton atau padi dan kapas. Rice and cotton are interpreted as one of the needs of the Indonesian people's needs of their status and position. Jadi, padi dan kapas itu dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. The third lesson is seni budaya dan prakarya. In this lesson, we will study about book cover. Book cover aims to give a picture of the author's imagination so that readers have more or less the same imagination. Jadi, cover buku atau sampul buku itu bertujuan untuk memberikan gambaran tentang imajinasi penulis, sehingga pembaca memiliki imajinasi yang kurang lebih sama dengan si penulis tersebut. The characteristic of a good book cover are use letters that attract attention, menggunakan huruf yang menarik perhatian. Make sure the cover color with the color of the letter is contrasted. Jadi, pastikan warna sampul dengan warna huruf itu kontras. Use image that are interesting and truly are a reflection of the story contained in the book. Gunakan gambar yang menarik dan betul-betul merupakan cerminan dari cerita yang terdapat dalam buku. Include a synopsis on the back cover. Menyertakan sinopsis pada sampul belakang. There is a title, author, and publisher name. Ada juga judul, pengarang, dan nama dari si penerbit. The last lesson is social. In this lesson, we will study about Indonesia natural condition atau kondisi alam Indonesia. Indonesia has a rich natural research, so that nature becomes one of the source of life for humans. Jadi Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, sehingga alam menjadi salah satu sumber kehidupan bagi manusia. Besides being rich in natural research, Indonesia is also rich in variety of flora and fauna. Jadi selain kaya akan sumber daya alamnya, Indonesia juga kaya akan keberagaman flora dan fauna atau tumbuhan dan hewan. Flora in Indonesia are divided into four. There are tropical rainforest atau hutan hujan tropis, sabana, steppe atau stepa, mangrove forest atau hutan mangrove. But fauna in Indonesia are divided into three. There are Asiatic fauna atau fauna Asia, transitional fauna atau fauna peralihan, and then Australian fauna atau fauna Australia. You can read about that on your paper. Okay, I hope you all understand about this material. Don't forget, do your worksheet. And I'm so sorry for my mistake. The last I say,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.